Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada kepala sekolah dan para ustadzah Sekolah Tahfiz As-Salam yang saya hormati, kepada ibu-ibu wali siswa dan para siswa yang kami cintai, saya minta waktu sedikit ingin memberikan bahasa kerennya testimoni ya katanya, tapi saya cuma ingin sharing pengalaman aja, curhat bagaimana pengalaman saya sampai menemukan Sekolah Tahfiz As-Salam ini. Saya memiliki 2 anak. Yang pertama wanita, perempuan, yang kedua laki-laki. Untuk yang pertama, saya tidak mengalami kendala yang berarti, ya biasa seperti ibu-ibu lainnya. Tapi pada saat kami memiliki seorang putra, ada sedikit keterkejutan. Dia berbeda dengan kakaknya, dan memang kodratnya laki-laki memang berbeda, tapi ada agak menguras energi sedikit gitu untuk yang si kecil ini. Dan dibandingkan dengan, saya tidak berniat sedikit pun ingin membandingkan anak saya, tapi sekedar ingin sharing aja bahwa Allah menganugerahkan anak yang kecil ini seorang yang berbeda dari kakaknya, juga berbeda dengan anak-anak umumnya. Saya perhatikan tuh begitu, lebih cenderung hiperaktif. Duduk 5 menit nggak bisa, 5 menit disuruh duduk dia tidak bisa. Waktu kecil pun nggak bisa jalan, jadi selalu berlari. Sudah banyak sekolah yang saya coba, dari kecil tidak ada ketertarikan untuk sekolah. Saya coba, Allah Akbar, saya coba daftarkan di sekolah MIX ya, yang notabene nantinya harapan saya agama dan umum berjalan seimbang. Hanya 1 hari sudah saya berlunas, hanya 1 hari dia menjalani sekolah, sudah nggak mau lagi. Dia lebih memilih saya ngaji dengan ibu aja, saya nggak mau sekolah gitu. Yang namanya sekolah kayak fobia bagi dia. Akhirnya saya rayu-rayu di sekolah yang netral, harapan saya itu yang banyak mainannya. Tuh, saya sekolahkan di SD. Saya baru lunas semuanya, saking inginnya saya sekolah. Maaf, saya ingin cerita dulu. Ibu saya itu juga guru SD, tapi dia juga angkat tangan. Anak-anak saya nggak ada yang seperti ini, tapi cucu saya kok seperti ini, tuh juga kaget gitu. Usahakan bagaimanapun, pokoknya sekolah anakmu gitu. Di sisi lain kami mendapat kendala ujian. Kami tidak saat itu tidak baik dalam bidang ekonomi, sehingga untuk sekolah yang Islam yang baik yang gimana kami nggak mampu. Sampai akhirnya saya coba sekolah umum, hanya bertahan 1 bulan. Dia terkena mental juga, sampai nggak berani menghadap ke sekolah aja, nggak berani gitu. Dia sudah, ibu saya ngaji aja sama ibu atau sekolah sama uti, saya nggak mau namanya sekolah gitu. Sampai akhirnya saya ketemu Sekolah Tahfiz As-Salam ini, dan alhamdulillah saat pertama masuk dia sudah nyaman. Itu yang paling utama, dia mau nyaman sekolah, mau berangkat sekolah. Itu saya sangat bersyukur sekali bahwa dia nyaman dengan sekolah itu. Di awal-awal semester saya itu malah sebetulnya, kalau tadi Ustazah minta kritik dan saran, saya nggak bisa. Karena apa? 1, tidak ada kapasitas saya untuk mengkritik. Malah yang saya khawatirkan, Ustazah yang saya titipi anak saya ini gimana, teman-temannya itu gimana, gitu yang saya pikirkan. Bukan lagi anak saya gimana kesabarannya menghadapi anak saya, karena saya sendiri aja sudah ya gimana ya istilahnya, menyerah dalam artian berusaha menerima dia, tapi kan nggak mungkin masa dia harus ngaji aja terus masa depannya gimana. Masa kalistung itu sama sekali nggak mau, fobia sama sekali.
Jadi dia memilih ngaji nggak apa-apa ibu, pokoknya bukan baca tulis hitung, anti banget gitu. Dan semester pertama mungkin saya heran, tapi alhamdulillah mengikuti. Pulang sudah mau mengerjakan dari tugas dari ustazah. Saya miracle juga kok mau? Ibu ada tugas dari ustazah, buka buku siang langsung. Saya juga kaget. Terus malah yang terkejutnya itu di semester akhir, di semester 2 ini, yang saya nggak berharap dia naik sebetulnya. Pesimis saya, nggak sekolah lagi kelas 1 nggak apa-apa kok, asalkan dia mau sekolah aja. Ternyata waktu diperlihatkan ustazah nilainya ada yang 90, ada yang 100. Saya juga gara-gara ini ustazah pakai jabi-jabi apa gitu loh. Sulap apa yang diberikan ke anak saya kok bisa kayak gini. Jadi akhirnya di keseharian saya menggunakan nama ustazah untuk keurusan kalisung, membaca, menulis, berhitung. Ayo kalau nggak dikerjakan ujian aja nggak mau belajar, gambling. Untung ustazah kasih kisi-kisi, saya hapusi lagi. Ini disuruh mengerjakan ustazah. Ya belajarnya cuma 1 kali itu, dan hasilnya alhamdulillah kok ya di luar ekspektasi saya. Jadi masya Allah, saya itu sampai nggak ada kata-kata yang ingin saya ucapkan terima kasih, nggak ada yang bisa mengungkapkan. Anak yang saya sudah angkat tangan, ibu saya angkat tangan, asalkan dia sekolah bisa dirubah ustazah. Sampai kalau ada tulisan ibu, saya bisa baca itu. Sekarang begitu, saya bisa baca itu. Saya syukur sekali. Jadi untuk ibu-ibu jangan ragu-ragu. Saya sudah mengalami sendiri di tangan-tangan ustazah yang super sabar dan expert di bidangnya. Mereka punya psikologi, pendidikan psikologi anak yang kami nggak punya. Kalau kami kan sayang hanya karena orang tua. Apapun anak saya tetap sayangi dia, walaupun gimana pun dia anak saya. Tapi kalau ustazah punya ilmu-ilmu tersendiri, bagaimana mengatasi anak yang seperti ini, bagaimana, itu yang kami nggak punya. Makanya kalau disuruh kritik saran, sangat tidak pantas. Karena saya tidak punya ilmu di situ, dan yang ada rasa syukur dan rasa terima kasih. Bukan kok koyah atau bohong atau saya ingin promo, nggak ada. Ustazah di sini nggak bayar saya, nggak menyuruh saya, tapi saya ingin sedikit sharing. Itu yang kami alami. Dan kalau jenengan, saya harapkan tidak ragu-ragu. Sekolah ini sekolah Islam, dimana kalau sekolah Islam di Indonesia sekarang itu didominasi hanya orang yang beruang. Itu masalahnya. Kalau punya uang nggak akan ada masalah. Banyak sekolah Islam yang baik di sini. Kayak anak yang pertama saya masih mengalami itu, jadi saya nggak ada kendala. Seperti di SD Muda aman. Tapi manakala kita jatuh, nggak semua sekolah Islam itu bisa menolong kita. Tapi asal ini mau mengerti keadaan kita, tapi anak kita juga diberi pendidikan agama yang baik. Itu yang jarang ada. Dan kebetulan saya ikut tahu perjuangannya, bagaimana mereka mempertahankan pendidikan anak. Ustazah mempertahankan pendidikan anak-anak kita. Saya nggak akan mampu memberi kritik, apalagi saran. Yang ada hanya terima kasih sudah membimbing anak saya, sudah memberi kesabaran yang lebih. Hanya Allah yang mampu. Semoga Allah memberi kebaikan yang banyak buat ustazah-ustazah di sini. Saya kira cukup begitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semenjak putra kami yang bernama Zubair Al-Rais setelah kurang lebih 1,5 tahun bersekolah di Assalam, banyak sekali perubahan positif, baik adab, akademis, kepribadian, maupun kemandirian. Yang awalnya sekolah itu ditunggu sampai 4 bulan kurang lebih, dan saya sampai masuk ke dalam kelas. Saking dia itu anaknya pemalu, sampai sekarang alhamdulillah ikut outbound sudah sendiri kemarin tanpa ditemani orang tua. Dan dari segi adab alhamdulillah jauh lebih baik dari sebelumnya.
dari segi rajin ibadah juga. Alhamdulillah Ramadan kemarin latihan puasa pertama Ananda berhasil puasa setengah hari tanpa bolong kecuali sakit. Bahkan sempat satu hari puasa penuh full sampai maghrib di usia 5 tahun. Alhamdulillah. Ini semua tidak lepas dari bimbingan dan didikan dari ustazah semuanya. Alhamdulillah. Saya selaku wali murid sangat berterima kasih kepada para ustazah yang telah menumbuhkan rasa percaya diri dan menumbuhkan semangat ibadah kepada Anda. Apalagi di As-Salam ini ada kegiatan sholat duha. Sholat duhanya rutin, alhamdulillah. Jadi anak-anak itu bacaan sholatnya itu sampai lancar, hafal. Jadi walaupun libur pun si anak Ananda itu meminta untuk ngajak untuk sholat duha, soalnya sudah terbiasa. Alhamdulillah. Jadi tidak hanya akademis, tapi dari adab, ibadah dan ruhiyah anak itu juga dididik oleh ustazah di As-Salam ini. Terima kasih ustazah. Semoga As-Salam kedepannya semakin maju, dikenal banyak orang dan muridnya semakin bertambah dan dapat mencetak generasi Rabbani dan Qur'ani. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.